join juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk join di webinar ini. Perkenalkan, nama saya Chandra Diningrat dari PT ISIT Indonesia. Oke, webinar kali ini judulnya adalah Langkah Awal Virtual Commissioning dengan NX Mechatronic Concept Designer. Kita, PT ISIT Indonesia, adalah salah satu silver partner dari Siemens Digital Industry Software. Ya, untuk teman-teman yang belum mute mikrofonnya, silakan di mute dulu. Oke, bisa lanjutkan ya. Oke, ini ada outline webinar kita, ada 5. Pertama dari background dulu, lalu masuk ke key benefit NX MCD. Ketiga ada NX MCD demo. Yang keempat success slide dan summary. Yang terakhir itu quiz dan Q&A. Oke, kita masuk ke background-nya ya. Jadi background alasan utama pertama kali mengenai ini adalah mengenai digitalisasi ya. Digitalisasi, di mana digitalisasi itu mempengaruhi beberapa aspek kehidupan kita. Untuk yang perhitungan mekanikal, teknik mekanikal fluida itu ada CAE, terus di gambar itu ada CAD, lalu ada untuk manufaktur ada CAM ya. Dan di manufaktur itu sendiri, kalau misalkan yang topik yang lagi hangat itu mengenai additive manufacturing atau 3D printing. Dan sekarang beberapa software CAD sudah bisa memasukkan fitur atau sudah punya fitur mengenai virtual reality atau VR ya. Nah, dengan alasan itu pula bagaimana kita atau bagaimana provider ini mengimplementasikan digitalisasi termasuk dalam juga bidang commissioning dan service pada tahap pembuatan misalkan production machinery atau custom machine ya. Nah, dengan alasan itu pula dibuatlah modul ini itu NX MCD atau NX Mechatronic Concept Designer. Harapan dibuatnya modul ini dari Siemens yaitu untuk menjawab beberapa tantangan yang biasa diterima oleh mesin builder atau bagian tertentu di manufacturing yang mempunyai tanggung jawab serupa. Saya akan jelaskan mengenai ininya ya, industry challenge untuk mesin builder atau bagian-bagian tertentu yang memiliki tanggung jawab serupa. Pertama itu bagaimana mesin builder itu mereduksi time beserta cost-nya. Yang kedua, bagaimana mesin builder itu mengcounter atau menjawab permintaan yang requirement quality-nya itu semakin meningkat dan kompleksitasnya juga semakin meningkat pula. Terus yang ketiga, bagaimana mereka mengkolaborasikan mechanical engineer, electrical engineer, dan serta automation engineer secara lebih efisien. Terus yang keempat, bagaimana kapabilitas untuk verifikasi mesinnya dari mesin builder tersebut. Semakin cepat bisa melakukan verifikasi itu semakin bagus. Nah, ini adalah industry challenge dari mesin builder kira-kira seperti ini yang biasa dihadapi ya. Lalu coba saya jelaskan dulu, masuk dulu ke sini ya, key benefit. Jadi setelah ini masuk ke key benefit dulu. Nanti kalau misalkan detailnya dijelaskan di slide selanjutnya. Saya coba sebutkan dulu. Key benefit pertama dari NX Mechatronic Concept Designer atau saya sebut MCD aja ya, bisa biar lebih singkat. Itu bisa mereduce time dan cost sampai dengan 33%. Nah, itu dari mana nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Yang kedua adalah kapabilitas mengenai konsep desain. Yaitu untuk membuat konsep desain, memvariasikan konsep desain, serta membantu kita untuk memilih konsep desain yang terbaik. Yang ketiga adalah mengkolaborasikan mechanical engineer, electrical engineer, serta automation engineer secara lebih efisien, yaitu dengan cara mempekerjakan mereka atau membuat mereka bekerja secara paralel. Nah, yang keempat adalah tentu kapabilitas mengenai virtual commissioning ya. Jadi virtual commissioning itu untuk mengecek fungsionalitas secara keseluruhan, secara virtual, mengenai functionality dan mesin behavior sebelum mesin itu dibuat. Nah, ini kira-kira 4 key benefit. Saya sebutkan dulu di awal, nanti penjelasannya di slide-slide berikutnya.
Oke. Terus kenapa bisa sampai saving 33% ya? Itu kenapa? Saya coba jelaskan dulu kalau misalkan kita mempunyai requirement pembuatan sebuah mesin atau berencana membuat sebuah mesin industri atau dan sebagainya. Tentu pertama gitu kita harus membuat planning dulu. Isinya bisa berupa daftar spesifikasi ataupun requirement yang bisa jadi kalau misalkan ditulis dan disetujui misalkan dari user ataupun dari vendornya ataupun dari sisi user itu sendiri. Nah, setelah disetujui atau setelah selesai masuk ke konsep desain. Nah, di sini orang mechanical concept atau konseptor mesin yang bekerja. Dia bisa di sketch ataupun bisa menggunakan 3D CAD ya. Nah, di sini di tahap konsep desain juga bisa juga membuat beberapa variasi konsep desain dan dipilih kalau sudah selesai kan dipilih konsep desain yang terbaik. Baru setelah itu masuk ke mechanical design. Maksudnya di sini mechanical design itu digambar secara detail lalu dimanufaktur. Dimanufaktur, diassembly, baru setelah itu orang electrical engineer bekerja di sini untuk menentukan posisi sensor, besar daya motor ataupun wiringnya. Nah, electrical engineer bekerja ini bisa bekerja ya, asalkan ininya sudah siap, mechanical part-nya sudah siap, baru si electrical engineer bisa bekerja. Lalu kalau misalkan mechanical part sudah siap, electrical part sudah siap, sensor, aktuator, wiring, bisa jadi pneumatik hidrolik juga sudah siap, baru setelah itu mesin itu siap di program, masuk ke software engineer. Ini bisa jadi 2 orang kalau di Indonesia, bisa jadi 2 orang, bisa jadi 1 orang ini. Nah, siap di program. Di proses program ini tentu ada beberapa proses tuning atau trial error ya. Bisa jadi penentuan posisi sensornya kurang pas ataupun ada mechanical part yang kurang pas, bisa juga di situ. Nah, kalau misalkan sudah selesai ini masuk ke commissioning, itu untuk mengecek keseluruhan fungsi mesin secara keseluruhan, misalkan ya termasuk functionality dari tombol, aktuator dan sebagainya. Nah, ini yang biasa dilakukan kalau kita mau punya planning untuk membuat mesin ya. Oke, sudah ada suara yang lain. Ini ada chat nggak ada suaranya. Apakah yang lain nggak ada suara juga? Coba Pak Dadang, halo? Ya, suaranya jelas kedengaran. Oh, ini mungkin Pak Wildan belum diaktifin itunya Pak Wildan, apa namanya? Settingannya, join audionya itu. Oke, coba saya lanjutkan ya. Nah, ini bisa yang biasa dilakukan kalau misalkan kita yang sekarang kalau kita ingin membuat sebuah mesin lah gitu. Nah, kalau menggunakan NXMCD ini sama aja dari requirement, tapi pada saat masuk ke mechanical concept ini agak berbeda di sini. Jadi kalau kita menggunakan NXMCD atau MCD lah ya, MCD ini sama menggunakan 3D design konsepnya, cuman bedanya di sini 3D desainnya sudah bisa diprogram. Artinya orang electrical engineer, software engineer sudah bisa mulai nimbrung kerja di sini bareng-bareng tanpa harus menunggu mechanical part ataupun electrical part yang tersedia secara fisik. Nah, maka dari itu bedanya yang atas sama bawah ini, kalau yang pakai NXMCD, mereka ini yang pakai NXMCD ya, bisa bekerja duluan dan secara paralel. Tentu di sini juga bisa terjadi beberapa atau bisa membuat beberapa variasi konsep desain dan lalu dipilih konsep desain yang terbaik. Lalu setelah itu masuk ke virtual commissioning, yaitu untuk mengecek keseluruhan program secara virtual. Dan terakhir baru masuk ke real commissioning. Real commissioning di sini tetap perlu dilakukan karena untuk mengetes fisik seperti sensor, tombol, aktuator segala macam perlu dicek secara fisik tentunya ya. Tetap perlu real commissioning. Nah, bedanya karena ini menggunakan ini bisa bekerja secara paralel, kita bisa mendapatkan time saving dibandingkan dengan cara yang atas, yaitu pekerjaan secara seri ya, saling tunggu-menunggu. Oke, itu kira-kira alasan atau time saving yang bisa didapatkan menggunakan NXMCD.
Lalu kita sekarang coba masuk aja ke demonya ya, masuk ke demonya. Sebelum itu saya coba jelaskan dulu. Jadi demo study case kita akan menggunakan demo study case mengenai botol quality test mesin. Nah, di sini saya umpamakan ibarat kita mempunyai permintaan pembuatan mesin untuk mengecek yang pertama botol kosong, cek botol kosong untuk mengecek crack ataupun hole-nya. Terus kalau misalkan mesin tersebut menemukan NG botol atau NG product, dari si NG product itu harus dikeluarkan dari line ataupun dari konveyor. Terus yang ketiga, mesin harus bisa ditempatkan di bottling line ya, artinya sebelum mesin ini ada mesin sebelumnya, ada proses sebelumnya dan ada proses setelahnya. Terus yang keempat adalah ketinggian botol bisa berubah-ubah. Nah ini adalah 4 spesifikasi sebagai contoh untuk demo studi case kali ini ya. Yang pertama untuk ngecek botol kosong, untuk ngecek crack dan hole-nya. Kalau misalkan ketemu NG product harus dikeluarkan dari line ataupun dari konveyor. Yang ketiga harus bisa dipasangkan di bottling line. Terus yang keempat ketinggian botol bisa berubah-ubah. Nah untuk menjawab permintaan tersebut, kita coba menggunakan NXMCD, tapi saya coba bagi-bagi menjadi 3 bagian, 3 tahap ya. Pertama, bagaimana MCD menolong kita dalam tahap conceptual design, lalu dalam tahap detail design, yang terakhir dalam tahap virtual commissioning. Nah, masuk ke tahap yang pertama, itu tahap conceptual design. Nah, ini adalah interface dari NX dengan modul NX Mechatronic Concept Designer ya. Oke, sebelum saya coba play videonya, saya akan jelaskan dulu ini kira-kira prolognya ya. Jadi di sini ada botol, ini konveyor. Lalu di sini ada collision sensor ya. Collision sensor ini juga bisa jadi collision sensor. Lalu di sini ada sensornya. Jadi sensor ini ya bisa bekerja kalau misalkan dia nempel ke mulut botol yang ini. Ya, sensor ini bisa bekerja kalau nempel mulut botol yang ini. Nah, langsung kita coba lihat aja bagaimana kita membuat fungsional dari sebuah konsep menggunakan NXMCD ya. Nah, langkah pertama yang perlu didefinisikan adalah rigid body. Jadi rigid body itu berfungsi untuk mendefinisikan massa dari sebuah part ya. Bisa custom, kita custom, bisa di sini, bisa otomatis. Saya coba pakai otomatis dulu ya. Coba pakai otomatis dulu. Oke. Lalu collision body. Kalau collision body itu berfungsi untuk mendefinisikan dia kalau misalkan tabrakan, dia terjadi tabrakan sesungguhnya, kira-kira seperti itu. Nah, coba kita play. Nah, dia karena dia udah di-assign rigid body tadi, dia ini turunnya. Saya coba ulangi. Ini collision body. Lalu kita coba play, nah dia jatuh deh. Di sini juga berlaku hukum gravitasi ya. Sudah dalam simulasi ini sudah termasuk hukum gravitasi. Oke, proses selanjutnya adalah mendefinisikan collision body di konveyornya biar dia bisa nahan. Lalu sekalian didefinisikan juga kecepatannya ya, pakai transport surface. Ini definisinya tinggal pilih aja phase-nya yang mana, arahnya kemana, lalu kecepatannya berapa. Nah, coba kita play. Nah, hanya seperti itu saja, ini sudah cukup untuk merepresentasikan botol yang bisa berjalan dalam sebuah konveyor. Oke, itu adalah salah satu contohnya. Lalu kalau misalkan untuk tambahan lagi ya, kita tinggal urusin yang bagian atasnya, ini bagian sensornya, biar bisa ngecek botol yang sambil berjalan. Nah, kita perlu tambahkan namanya sliding joint ya. Sliding joint ini untuk join berupa slide, lalu position control biar dia ada initial position sama biar nanti bisa diprogram. Ya, arah ke samping dan ke bawah. Coba kita tes dulu untuk collision-nya. Nah, dia sudah berfungsi. Tinggal kita tambahkan operation yang lain atau join yang lain. Kalau misalkan sudah cukup, kita sudah bisa melakukan tambahan atau mendefinisikan operation ya. Cara mendefinisikan operation-nya atau logikanya seperti ini kira-kira.
Dari sini tinggal tambah operation. Nah, ini adalah untuk event based, contoh untuk event based condition ya. Misalkan ya jika misalkan sensor ini tersentuh, ini dibikin true. Nah, ini untuk jikanya. Untuk if-nya. Lalu untuk then-nya tinggal tambahin lagi ya. Maka tinggal apa nih mau operation apa selanjutnya yang mau ditambahkan. Contohnya yang aksis ke samping ini yang untuk sensor yang atasnya dikasih posisi dan speed tertentu. Lalu untuk yang bawahnya juga ini dikasih speed dan posisi tertentu, dimajuin ya, diturunin. Nah, untuk menghubungkannya sebagai kondisi kayak if then gitu ya. Jadi tinggal ini di drag aja, ada garis di sini tinggal di drag. Nah, ini sudah berlaku dia logika if then. Lalu kita tambahkan ini program pelengkap ya untuk naik lagi sama kembali lagi ke posisi nolnya. Nah, coba kita jalankan ya. Ini kita play, dia kedetek, nah dia sudah bisa berjalan ya, berfungsi sesuai dengan keinginan. Nah, itu adalah contoh pendefinisian salah satu fungsi atau operation dalam NXMCD. Nah, selain daripada itu juga ada namanya object source. Jadi object source itu untuk mendefinisikan kalau misalkan tadi di mesin sebelumnya misalkan kapasitas mesin throughput-nya ya, throughput botol ini setiap 5 detik sekali. Nah, ini didefinisikan dengan object source. Lalu ada object sink. Kalau object sink ini berfungsi untuk menghilangkan sumber-sumber dari object source ini biar nggak numpuk aja. Nah, dia setiap 5 detik keluar. Lalu object sink-nya ini untuk menghilangkan. Oke, itu adalah contoh pertama bagaimana NXMCD menolong kita dalam tahap konseptual desain, terutama dalam pendefinisikan fungsi utama dari mesin yang diminta ini. Lalu contoh kedua masih dalam konseptual desain juga, ya masih dalam konseptual desain juga. Ini tadi untuk menjawab yang spesifikasi yang terakhir. Gimana kalau misalkan si botolnya itu berubah ketinggiannya? Oke, kita coba aja. Ini program yang tadi ya, program yang tadi. Lalu coba kita modifikasi botolnya. Nah, untuk contoh modifikasi ini bisa menggunakan synchronous modeling ya. Jadi synchronous modeling ini untuk editing lebih cepat. Nah, ini berlaku juga untuk part di luar NX ya. Part di luar NX tetap bisa dimodifikasi menggunakan synchronous modeling. Nah, coba kita play. Nah, tentu yang atasnya itu nggak aktif ya karena ini nggak tersentuh. Oke, untuk men-solve permasalahan ini tinggal kita sebagai contoh kita tambahkan lagi aksis di atasnya. Ya, aksis di atasnya kita coba tambahkan lagi. Sebelum itu coba di move dulu ini biar nggak ngalangin. Kita tambahkan aksis di atasnya dengan sliding join ya, sliding join. Sebelum itu dikasih dulu rigid body dia biar ada masanya. Lalu kasih sliding join. Ini arah ke bawah ya vektornya. Lalu jangan lupa dikasih position control juga nanti biar dia bisa dimasuk operation atau di program. Nah, karena tadi sensor atasnya nempel ke base yang ini, kita perlu tambahkan juga definisi base di situ biar dia bisa ngikut ke bawah nanti. Lalu kita siap untuk menambahkan operation yang lain. Nah, contoh di sini ya, kalau misalkan sensor yang bawah ini tersentuh ya, if ini tertrigger, ini dibikin true. Lalu kita tambahkan operation sekaligus di sini. Ini conveyor dimatikan dulu. Conveyor di false dulu. Nah, tinggal tambahkan then yang lainnya. Dan yang lain misalkan yang base-nya ini diturunkan ke bawah dengan posisi dan speed tertentu. Oke. Nah, ini tinggal disambungkan aja ya, biar dia berlaku if then. Lalu kita tambahkan operation pelengkap tentunya untuk membalikan lagi dia ke atas. Kita coba. Oh, ini jangan lupa yang terakhir untuk menghidupkan lagi conveyor-nya kalau misalkan prosesnya sudah selesai.
Ini tinggal disambungkan aja. Nah, coba kita tes. Ya, dia tersentuh di bawah, dia turun, lalu proses yang tadi awal dia berlaku. Nah, di selain kita bisa lihat di sini, kita juga bisa lihat di sequence editor ya, mana program mana yang aktif, mana langkah sequence mana yang aktif, mana yang enggak. Itu. Nah, terbukti itu sesuai dengan yang diharapkan ya. Sekarang kalau misalkan gimana kalau misalkan tadi botolnya lebih tinggi ya, kita coba pakai program yang sama dan tetap bisa berjalan sesuai dengan keinginan tentunya. Nah, itu adalah contoh kedua ya, bagaimana kalau misalkan perubahan-perubahan yang diminta itu harus di-solving di sini di NXMCD. Nah, itu adalah cara contoh kedua bagaimana NXMCD menolong kita dalam tahap konseptual desain. Oke, selain daripada itu juga, dengan cara yang sama kita bisa membuat beberapa variasi konsep desain, mengukurnya, melihatnya, dan mengujinya, itu lalu kita bisa memilih konsep yang terbaik. Nah, dengan visualisasi seperti ini, kita bisa menggunakan ini sebagai sarana komunikasi, misalkan dari vendor ke user, ataupun dari sisi user, misalkan mempunyai ide ya, dari engineer ke manajer, ataupun dari proposal ya, dari manajer misalkan ke direktur, atau dan sebagainya. Nah, dengan ini proposal kita dijamin lebih kuat lah, memiliki strong point yang lebih bagus dengan visualisasi, dan bahkan di dalam konsepnya itu sendiri sudah ada fungsional atau logical sederhana yang seakan-akan membuat mesin itu memang sudah hidup. Nah, selain daripada itu juga untuk pembandingan fitur ya, pembandingan perbedaan variasi desain atau konsep, dengan cara yang sama juga kita juga bisa membandingkan throughput-nya. Ya, misalkan kita punya 4 konsep ya kayak tadi, misalkan yang pertama ini ketinggiannya dia fix dengan throughput 720 pieces per hour ya. Ya, ini bisa dibikin counter ya di sini, bisa counter atau penghitung bisa. Misalkan yang ini 720 pieces per hour, ini yang kedua. Nah, ini yang kedua, misalkan ini adjustable tapi dia manual ya, adjustable tapi ininya manual. Dia cuman bisa throughput-nya 450 pieces per hour. Kalau ini yang ketiga, yang tadi kita buat ini, dia fleksibel dan otomatis dia turunnya. Fleksibel dan otomatis karena masih adjustable juga, dia cuma bisa 450 pieces per hour. Dan ini yang terakhir, dia bisa sampai 1800 pieces per hour dengan ini menggunakan tambahan RFID ya. Di sini RFID itu berfungsi untuk membaca ID botol yang terbaca, lalu si head-nya ini bergerak sesuai dengan ID botol yang terbaca, di mana di ID itu bisa disimpan data berupa ketinggian dari botolnya ya. Ini yang terakhir. Nah, itu adalah contoh bagaimana NXMCD bisa juga membandingkan tidak hanya fitur ataupun secara visual, lalu bisa juga secara kuantitas ataupun throughput-nya bisa dibandingkan juga dari beberapa konsep. Oke, itu dalam tahap konseptual desain sudah saya jelaskan ya bagaimana SPD menolong kita dalam tahap konseptual desain. Lalu misalkan sekarang masuk ke tahap detail desain. Ya, tahap detail desain. Nah, di tahap detail desain contoh yang pertama ini, taruhlah tadi kalau misalkan konsepnya terpilih ya. Konsepnya terpilih itu entah yang mana. Langkah selanjutnya yang diperlukan adalah mendetailkan assembly atau part yang kita buat. Mendetailkannya bisa mengganti dari konsep part ke detail part, ataupun langsung memasukkan detail part yang sesuai dengan katalog atau yang sesuai nanti di manufaktur. Nah, ini adalah contoh penggunaan reuse library ya. Reuse library itu adalah sebuah cara atau sebuah cara untuk menyimpan bisa part, bisa assembly dalam sebuah library, tapi dalam penyimpanan itu kita bisa tambahkan custom comment juga. Contohnya ini seperti ini. Jadi silinder pusher ini ya. Ini ada legend-nya, ada parameternya. Jadi fungsinya dibikin seperti ini adalah untuk akses lebih mudah editing daripada kita kalau misalkan mau edit, kita nggak perlu akses ke internal part fiturnya seperti akses
set ataupun misalkan fitur extrude dan sebagainya. Ini adalah contoh misalkan kita mau menambahkan fungsi ejector ya, ejector botol kalau misalkan botolnya itu tadi terdeteksi NG. Nah, ini ditambahkan dengan menggunakan reuse library. Nah, ini untuk pushernya, lalu satu lagi untuk collision sensornya, ini sama juga menggunakan reuse library. Jadi di sini ada legend-nya ya. Ini bisa kita custom, ada parameternya juga. Nah, setelah detail part-nya ini sudah siap, coba kita tambahkan operation untuk meyakinkannya. Jadi kalau misalkan ini terdetek ya, kita kasih delay dulu. Oh, mohon maaf ya. Ya, terdetek. Ya, di sini sampai tadi ya. Jika ini terdetek, trigger produk, kalau kita kasih delay tadi 0,7, lalu kita tambah ini ya, untuk pushernya, operation untuk pushernya. Ini didorong keluar, intinya seperti itu. Dengan speed dan posisi tertentu. Jangan lupa untuk disambungkan. Lalu nggak lupa juga untuk balikin pushernya ini ke posisi 0 ya, posisi semula. Nah, ini untuk coba kita cek apakah itunya sudah berjalan atau belum. Nah, coba kita play. Nah, pada saat pendefinisian fungsi seperti ini pasti terjadi yang namanya trial error ya. Contoh yang tadi ya, ini kalau kita coba balik lagi ke sini, dia nggak berhasil untuk menginjeksi atau mengeluarkan botol itu keluar. Nah, ini bisa terjadi karena beberapa alasan ya. Yang di sini misalkan kita perlu edit si pushernya. Nah, karena kita menggunakan reuse library, kita nggak usah untuk edit ini, kita nggak perlu akses ke internal part-nya. Cukup klik kanan edit di assembly navigator ini, lalu kita tinggal ubah parameter yang perlu diubah. Contoh tadi clearance dibikin 0. Kita coba tes lagi ininya. Nah, dia sudah berhasil. Nah, itu adalah contoh pertama dalam detail desain ya. Jadi menggunakan kombinasi dengan reuse library, kita bisa editing part lebih mudah dibandingkan kalau kita akses ke internal part-nya. Ada beberapa teman-teman yang baru join, saya coba masukkan dulu ya. Oke. Lalu setelah ini dalam tahap detail desain juga ya, kayak tadi kalau misalkan taruhlah si konsepnya sudah terpilih, entah itu yang mana, kita perlu mengganti konsep part menjadi detail part. Nah, digantinya itu tinggal di replace saja, replace part saja. Tapi masalahnya kan sudah ada programnya. Contohnya seperti ini ya, taruhlah ini konsep yang terpilih. Ya, kita gak tanya alasannya kenapa, sebagai contoh aja. Nah, contohnya ini si header yang sensor ini mau diganti dengan detail part yang aslinya. Nah, tinggal kita replace part, cuman kan masalahnya di dalam part yang ini sudah ada definisi program kayak tadi ya, kayak basic physics dan segala macam. Nah, untuk mengatasi itu kita perlu pindahkan definisinya, tapi nggak perlu pindahkan sampai ke bawah-bawahnya, ke program-programnya nggak perlu pindahkan, cuman definisikan ulang basic physics-nya aja, seperti ini. Ya, basic physics-nya aja perlu didefinisikan ulang. Nah, pendefinisian ulang basic physics ya, basic physics bisa dipilih di ini, di apa namanya, di window, bisa juga dipilih di assembly navigator. Jadi ini fleksibel aja ya. Contohnya ini yang mainframe, ini tinggal dipilih di assembly navigator. Nah, tadi kan sudah ada programnya, nanti tinggal dipindahkan. Coba kita tes lagi.
apakah programnya hilang atau enggak. Nah, ini membuktikan kalau programnya nggak hilang ya, kalau walaupun kita ganti dengan detail part di programnya nggak hilang. Dan itu adalah contoh kedua dalam tahap detail design bagaimana NXMCD membantu dalam tahap tersebut. Jadi mengganti konsep part ke detail part tanpa harus menghapus atau mendefinisikan ulang sampai ke programnya, program-program yang bawahnya. Cukup di basic fisiknya aja. Lalu yang terakhir adalah bagaimana NXMCD atau contoh virtual commissioning yang bisa dilakukan oleh NXMCD. Kita langsung aja masuk ke videonya. Jadi ini adalah contoh keseluruhan mesin yang sudah selesai dibuat. Nah, saya tunjukkan di sini adalah kolaborasi antara NXMCD, lalu virtual PLC dari Siemens juga ini, dari Siemens, dan nanti ada HMI juga nanti dari Siemens, dari WinCC ya. Nah, ini untuk mengkoneksikannya tinggal kita hidupkan dulu virtual PLC-nya. Nah, di sini kan ada IP address, tinggal di-connect melalui NXMCD ini. Setelah itu, kita lakukan sinyal mapping tentunya untuk mempasangkan input outputnya I/O-nya ya, I/O dari MCD dan pasangannya. Nah, lebih lanjutnya, kalau misalkan ini ya, jadi fungsinya untuk koneksi virtual commissioning ini untuk mengetahui atau menambahkan logical advance atau lebih logical lebih lanjut ya. Contohnya seperti ini penghubungan antara semantic WinCC dari HMI-nya ya, misalnya bed health-nya dan segala macam. Lalu ini mesinnya, seakan-akan seperti itu. Jadi ini HMI, ini mesinnya. Jadi HMI ini nanti bisa nempel di sini ataupun di sini nih, di tablet ini. Selain daripada itu juga, kalau misalkan taruh nggak bisa atau nggak sempat pakai untuk koneksi ke yang lain lah, di MCD juga ada namanya runtime inspector. Nah, ini juga bisa kita override dan kita bisa ini sebagai representasi HMI untuk kita. Cuman kan HMI di sini kan bukan HMI gitu, bukan HMI yang sebenarnya nanti digunakan. Tapi ini fungsinya kurang lebih sama aja. Ya, sekitar info lebih lanjut lagi. Di MCD itu kita bisa tarik atau part menggunakan kursor ya. Contohnya di sini ya, kalau misalkan ini ya, pintu mesin ini kita bisa tarik menggunakan kursor. Nah, karena dia sudah terkoneksi dengan HMI dan PLC dan segala macam, ini bisa ditambahkan warning seperti safety door open dan sebagainya. Nah, ini bisa sebagai logika lebih lanjut aja seperti itu. Sebenarnya fungsi ini sama aja sih ya, fungsi runtime inspector yang dalam NXMC dan HMI ini, cuman kan ini lebih representatif. Berlaku juga kalau misalkan kita pencet si ininya ya, emergency stop-nya ini tadi muncul warning juga. Nah, ini adalah contoh kolaborasi atau virtual commissioning dengan dikoneksi dengan virtual PLC dan HMI semantic WinCC dari Siemens juga, ini semuanya dari Siemens ya. Kalaupun nggak pakai yang luar ya, untuk internal MCD sendiri sudah bisa menggunakan sebenarnya pakai runtime inspector ini. Itu sebenarnya sama aja. Kalau dikonek ke yang lain itu artinya dia lebih advance dan bisa disiapkan contohnya HMI seperti ini, seperti tadi ya. Nah, dari sekian banyak itu, ya sekian banyak tadi dari proses demo dari awal sampai akhir, itu menjelaskan tadi time saving yang bisa didapatkan ya. Bagaimana engineer itu berkolaborasi itu seperti tadi. Jadi mereka sudah bisa nimbrung duluan ketiga-tiganya dalam tahap konsep. Lalu kalau misalkan sudah ditemukan variasi konsep yang terbaik, masuk ke virtual commissioning, baru real commissioning. Nah, karena ini berjalan secara paralel, kita bisa dapatkan, atau NXMCD bisa mendapatkan time saving bisa sampai 33%. Kalau misalkan
kalau misalkan nggak mau koneksi langsung ke virtual PLC ataupun HMI dan sebagainya, kan cara biasa, ini tetap bisa dimanfaatkan di sequence diagramnya ya. Jadi sequence yang kita buat tadi itu bisa diekspor menjadi timing chart. Namanya timing chart, di sini ada list sequence-nya dan waktunya berapa aja. Lalu sequence keberapa, logika cuma tertulis di sini. Dan ini bisa dikasih ke programmer yang sesungguhnya, misalkan kalau misalkan berbeda ya. Dikasih ke programmer sesungguhnya, nah ini sudah membantu pekerjaan mereka sampai dengan 50%. Sisanya tinggal mereka sesuaikan dengan bahasa program mereka sendiri dan ketentuan mereka sendiri. Artinya pekerjaan mereka sudah kita tolong sebesar 50% lah. Artinya mereka nggak perlu mikir-mikir lagi. Jadi sudah ditulis di sini di timing chart, tinggal ngikut ini aja. Lalu kita masuk ke sesi success slide ya. Ini pertama ada dari Pesto. Jadi dia menggunakan MCD dan dia dapat sampai 30% shorter development time dengan menggunakan simultaneous working, artinya mengkolaborasikan kayak tadi, mengkolaborasikan electrical engineer, mechanical engineer, dan software engineer secara bersamaan. Dan dia gunakan reuse juga kayak tadi, reuse library. Dia bisa sampai shorter development time 30% dari Pesto. Lalu ada dari Capnives. Kalau Capnives ini dia manufakturer mesin tool ya, mesin tool. Kalau dia manfaatnya dari programming time-nya dari 3 minggu nurun ke seminggu ya, dari 3 minggu menurun ke seminggu tanpa ada khawatir mengenai collision ya, tanpa ada resiko atau khawatir mengenai collision. Oke, saya coba rangkum summary-nya ya. Saya coba rangkum summary-nya, saya coba ceritakan ulang ya. Jadi intinya di sini NX Mechatronic Concept Designer itu adalah sebuah platform dari NX yang membantu kita untuk melakukan atau membuat konsep desain, memvariasikan konsep desain, dan memilih konsep desain yang terbaik. Di dalam konsep desain itu sendiri sudah bisa dimasukkan program, yang artinya antara mechanical engineer, electrical engineer, dan automation engineer sudah bisa bekerja secara paralel dan duluan secara virtual. Dan dengan alasan itu pula NXMCD bisa reduce time dan cost sampai dengan 33%. Ya, kapabilitas terakhir itu mengenai virtual commissioning, itu untuk mengecek keseluruhan automation programming-nya sebelum mesin itu ready, tersedia dibuat ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Kita masuk ke quiz session ya. Jadi quiz session ini saya akan berikan pertanyaan 5. Cuman nanti cara jawabnya siap-siap